diaji oleh Kiai Dr. Nurul Irfan, guru kita. Alhamdulillah pada siang hari ini berkenan hadir untuk mengisi kajian. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja dengarkan kajian dari beliau. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi, para jamaah kaum muslimin muslimat, kita hari ini Kamis tanggal 30 April tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Setelah jeda selama 6 bulan ngaji, kok jeda 6 bulan bagaimana ini? Istiqomah, katanya al istiqomah itu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomat, tapi istiqomahnya ngaji lalu 6 bulan libur. Ini bagaimana ini urusannya ini? Mau jadi wali bagaimana? Memang kalau PNS tuh walinya susah ini. Meraih walinya kalau PNS tuh susah. Jadi ya nggak apa-apa lah, ketimbang enggak ya. Jadi saya ditugasi oleh DKM Profesor Dr. Hamzah Hasan untuk melanjutkan melalui Ustadz Erta ya, untuk dan juga Ustadz Hasan siapa? Dr. Hasan. Sampean namanya? Oh, namanya Haris Ustaz. Namanya Ustadz Haris yang ngoprak-oprak saya untuk memakmurkan masjid sambil mengaji dan disambut dengan tidur-tidur, ya nggak apa-apa. Memang pahala ngaji itu tergantung susah payahnya. Jadi yang makin susah makin banyak pahala. Jadi antara yang tidur-tiduran sama yang duduk sama yang ngaji ya pasti banyakkan yang ngaji pastinya kan ya. Yang ngaji serius ini kan udah mikir nerjemahin itu banyak pahalanya. Sampai nomor 2 pahalanya, Ustadz Bisri nomor 3 lah. Ini Ustadz ganteng juga, siapa namanya? Andrian bin Dawud ya. Ini beliau ini dari kampung saya, dari Borobudur sana aslinya. Ini kita ngajinya ngaji ringan, udah ringan tinggal tidur kan enak juga ya. Ngajinya tentang fikih munakahat yang ringan-ringan saja, dan insya Allah menarik baik yang calon pengantin atau pengantin baru atau pengantin yang sudah lama. Itu tetap saja yang namanya urusan pernikahan tuh indah, enak gitu ya. Ini kitab Al-Muhadzab di PDF saya jilid 1 halaman 429 ya. Sesekali kita belok ke kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah itu. Tapi saya lihat-lihat di situ tidak ada bab mengenai nikah, termasuk kurban juga nggak ada lah. Ini kitab Al-Muhadzab yang cukup representatif. Mari kita baca sampai 20 menit, maksimal 20 menit. Nanti kalau udah 20 menit ingetin saya, berhenti. 30 menit kepanjangan, nggak ada amplopnya juga kan. Nah, jadi gak usah panjang-panjang lah ngaji yang 20 menit maksimal. Tapi ini jamnya mati nggak tuh? Enggak ya, normal ya. Nanti 20 menit dari sekarang berhenti gitu ya. Faslun ayyi hadza faslun wa yajuzu lil abi wal jaddi tazwijul bikri min ghairi ridha saghiratan kanat au kabiratan. Seorang ayah juga kakek boleh memaksa nikah ya. Anak perempuannya atau cucu perempuannya dipaksa nikah itu boleh, baik dia masih kecil atau sudah
dewasa gitu. Cuman kalau masih kecil tampak-tampaknya akan berurusan dengan PSGA kalau di UIN ini, ya Pusat Studi Gender dan Anak. Belum lagi yang di Jogja itu daycare diiket-iket, itu daycare bayi-bayi diiket coba, ya udah pakai pampers doang, tuh udah gitu juga nggak ada karpetnya, itu waduh itu pelanggaran luar biasa itu. Jadi di Jogja ada daycare yang menjadi viral gitu ya, bayi-bayinya diiket-iket pada nangis gitu ya. Mudah-mudahan ini untuk PSGA dan jajarannya termasuk daycare yang ada di samping kantor Ma'had. Ma'had ini punya kantor Ustaz Bisri. Ya kita ini punya kantor, ya apa namanya Ma'had UIN Al-Jami'ah itu punya kantor. Kantornya nyempil kayak dapur umum gitu. Di sebelah sana itu, di samping daycare gitu ya. Mudah-mudahan daycare kita nggak bermasalah. Jangan anak orang diiket-iket ya. Nah, ini orang tua, bapak bisa memaksa anak kecilnya untuk nikah atau yang sudah dewasa. Ya ini tentu dalam hadis begitu, cuman kalau kita kontekstualisasikan di Indonesia ya tampaknya akan berhadapan dengan satu PSGA, yang kedua itu Kementerian Perlindungan Anak perempuan ya, perempuan dan anak, belum lagi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dulu Prof. Asroni Amsoleh pernah menjadi ketuanya. Lima rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, karena atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-thayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru yusta'maruha atau yasta'maruha abuha fi nafsiha." Itu hadisnya seperti itu. Seorang janda, nanti ada definisi janda ini. Anda tahu definisi janda itu apa? Kita harus tahu nanti definisi janda, ya, supaya jangan salah. Oh, dikira janda ternyata perawan, dikira perawan ternyata janda. Itu juga terjadi begitu. As-sayyibu ahaqqu binafsiha. Seorang janda lebih berhak atas dirinya, terhadap dirinya, min waliha, dibandingkan dari walinya, daripada walinya. Wal bikru, sementara gadis itu yang bukan janda tentunya, yang masih ada status kegadisannya gitu ya, yang virgin. Dan virginitas ini agak jarang ya, orang nikah kadang-kadang kecewa karena sudah nggak virgin. Itu kalau wal bikru yusta'maruha atau yasta'miruha abuha, itu dikuasai oleh bapaknya. Dikuasai oleh bapaknya itu apakah mau dinikahkan dengan izin dia mau atau tidak dengan izin dia, boleh kalau gadis. Itu konsep dasar hadisnya seperti itu. Jadi fi nafsiha, terhadap dirinya, terhadap diri bikir tadi. Fadalla ala annal waliya ahaqqu bil bikri, ini menunjukkan bahwa seorang wali, dalam hal ini ayah juga kakek, itu lebih berhak atas anak gadisnya. Tetapi anak gadis sekarang protes kalau misalnya dipaksa-paksa begitu, karena sekarang bukan lagi zaman kuda gigit besi, tetapi zaman kuda gigit roti. Itu jadinya tidak bisa dipaksa-paksa. Wa in kanat balighatan, kalau dia sudah balik, seorang gadis tadi, fal mustahabbu ayyasta'dzinuha lil khabar, maka seyogianya tetap diminta izin, diminta persetujuannya. Kalau sudah dewasa jangan tiba-tiba dipaksa. Jadi kalau masih kecil bisa dinikahkan, yang bahasa masyarakat kita namanya kawin gantung. Tahu-tahu baru lahir dikawinkan, atau masih sekolah TK dikawinkan oleh bapaknya, dan nanti kalau sudah dewasa diberitahu suami kamu tuh ini, padahal nggak pernah terpikirkan olehnya gitu ya. Itu di sebagian masyarakat tertentu masih ada pelaksanaan nikah gantung begitu itu. Didasarkan atas hadis di atas.
Wa idnuha simatuha. Izin seorang gadis itu adalah kalau dia diam. Makanya kalau diam, anak gadis ditawarin nikah diam, itu mau berarti. Kalau nangis, lihat dulu tuh itunya apa, air matanya adem apa panas gitu. Biasanya adem karena dia senang juga sebetulnya, hanya nggak ngomong. Jadi makanya di dalam hadis idnuha sumtuha atau idnuha simatuha. Lima rawa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-aimu haqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'dzanu fi nafsiha wa idnuha simatuha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya dibandingkan dengan walinya. Sementara kalau gadis itu diminta persetujuannya terhadap dirinya itu, dan persetujuannya, izinnya itu adalah diamnya. Ketika diam berarti dia izin, berarti dia setuju. Alasan yang lain kenapa boleh dipaksa itu wali annaha tastahyi an ta'dzana li abiha. Karena dia sebetulnya kenapa dia diam gitu ya? Karena dia malu untuk mengizinkan, untuk mengatakan oke gitu ya kepada bapaknya. Nah sekarang ini yang terjadi bukan lagi oke, tapi apa? Sudah ngomong sama bapaknya, Pak saya udah hamil. Yang terjadi begitu, Pak adik saya udah hamil. Ibunya yang stres gitu kan, bapaknya stres. Dulu zaman-zaman agak lama. Sekarang udah nggak pada stres. Karena apa? Tetangga sebelahnya begitu, tetangga sebelah sana juga begitu. Banyak kasus-kasus LKMD ini. Apa LKMD? Lamar keri meteng dhisik. Nah, itu lamar keri meteng dhisik itu artinya lamarnya belakangan, hamilnya duluan. Karena sudah tradisi di berbagai tempat itu namanya tekdung tralala, ya. Tekdung tralala itu diketek-ketek melendung, dan akhirnya ya itulah anak-anak perawan tuh memang beda sama angkot. Kalau angkot tabrak, nabrak tiang listrik, melesek ke dalam. Tapi kalau anak perawan ditabrak, melendung keluar. Nah, itulah hamil luar nikah. Itulah jadi sekarang ini hadis-hadis begini ini diketawain sama anak-anak. Karena apa? Di TikTok udah banyak penjajakan, mana ada semacam-macam itu ya. Nah, itulah jadi persoalannya sekarang udah sangat kompleks. Jadi tadi izinnya itu adalah kalau dia diam. Nah, kalau diam berarti mengizinkan. Wala yajuzu li ghairil abi wal jaddi tazwijuha. Tidak ada hak untuk memaksa selain ayah dan kakek, pamannya, saudara kandungnya, nggak bisa. Yang boleh memaksa, yang boleh mengawinkan dengan cara tanpa izin tadi, dengan cara paksa itu hanya ayah dan kakek, ayah dan engkong gitu ya. Selain itu enggak. Illa antab luho, kalau kecuali dia udah balik. Wa ta'adzana, dan dia mengizinkan. Atau wa ta'adzana illa antab luho wa ta'adzana, kecuali dia sudah balik dan setuju memberi izin. Lima rawa Nafi'un, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' anna Abdullah ibna Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tazawwaja binta khalihi, beliau Abdullah bin Umar pernah menikahkan putri bibinya, ya, putri bibinya. Siapa namanya? Bukan siapa, putri bibinya dinikahkan dengan seorang sahabat namanya Utsman bin Mad'un. Nah ini Utsman bin Mad'un ini termasuk juga orang yang meninggalnya terlebih dahulu, lebih dulu meninggal daripada Nabi. Utsman bin Mad'un sampai kemudian diberi tanda di tempat makamnya itu dengan sebungkah batu. Dari situ maka batu nisan itu boleh atas dasar hadis Nabi memasang
batu, sebungkah batu di makamnya Utsman bin Maz'un ini. Tapi waktu itu dinikahkan oleh Abdullah bin Umar dengan putri bibi Abdullah bin Umar. Fadhabat ummuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya, berarti ya bibinya tadi ya, bibinya Abdullah bin Umar datang mengadu tampaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqalat, dan mengatakan, inna ibnati atau inna ibnati tukrahu dzalika, anak perempuan saya itu dipaksa itu ya Rasulullah untuk yang itu ya. Fa amarahu, dipaksa oleh Abdullah bin Umar tadi. Fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyufariqaha. Maka Rasulullah alaihi wasallam terus memerintahkan agar diceraikan dengan Utsman bin Maz'un, karena dipaksa kawin bukan oleh ayahnya, juga bukan oleh kakeknya, tetapi oleh pamannya. Siapa? Abdullah bin Umar. Karena dia mengatakan, saya menikahkan putri dari bibi saya lah. Dari sini kemudian tidak diperbolehkan memaksa kecuali ayah dan atau kakek, seperti itu periwayatannya. Waqala, dan beliau bersabda, la tunkihul yatama hatta tusta'maruhunna hatta tasta'miruhunna. Janganlah kalian menikahkan anak-anak yatim sebelum kalian meminta persetujuannya kepada mereka. Fa in sakatna fahuwa idnuhunna. Kalau mereka diam, itulah berarti setujunya, itulah persetujuannya dengan cara dia diam itu. Fatazawwajat ba'da Abdillah al-Mughirah ibni Syu'bah ya. Maka kemudian dia menikah setelah dengan Abdullah, atau fatazawwajat ba'du Abdullah ibnul Mughirah ibnu Syu'bah. Lalu kemudian dinikahkan dia setelah itu kepada Abdullah ibnul Mughirah atau Abdullah al-Mughirah ibnu Syu'bah, wali annahu naqisus syafaqah, karena dia kurang kasih sayangnya. Itu kemudian riwayatnya dia nikah dengan orang lain. Walihada, karenanya la yamliku tasarrufu fi maliha binafsihi, maka tidak bisa menguasai untuk mentasarrufkan, untuk mendayagunakan dalam hartanya dan terhadap dirinya. Itu artinya memang hanya ayah dan kakek yang berhak. Termasuk walayabi'u malaha, maka tidak juga boleh menjual hartanya min nafsihi, dari dirinya. Fala yamliku tasarrufa fi ba'dhiha bi nafsiha, maka tidak bisa memiliki untuk mendayagunakan dalam sebagiannya atas dirinya. Dan itu nanti ada pernyataan-pernyataan lebih lanjut terkait dengan soal paksa memaksa nikah, dan ini hanya memang hak ayah kandung dan juga kakek yang bisa memaksakan, sedangkan paman maka tidak bisa memaksa sebagaimana ayah dan kakek, seperti yang dalam riwayat di atas. Mudah-mudahan ini yang seperti ini kita bisa memahami, dan tentu untuk dipraktekkannya dipadukan dengan regulasi, dengan apa-apa yang sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan kita, karena undang-undang kita menyatakan bahwa batas minimal laki-laki maupun perempuan menikah itu bukan anak-anak, tetapi sudah tidak anak lagi. Undang-undang perlindungan anak menyatakan yang namanya anak adalah setiap orang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Sehingga undang-undang perkawinan baik laki maupun perempuan sekarang sudah minimal harus 19 tahun. Dulu 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki, tetapi sekarang diratakan 19 minimal.
Dulu waktu minimal 16 tahun banyak yang minta dispensasi nikah, antara lain karena sudah hamil. Berarti 15 tahun hamil, SMP hamil. Lah sekarang 19 tahun, ada juga yang sebelum 19 tahun sudah pengen nikah, antara lain umumnya karena sudah hamil. Mudah-mudahan jangan sampai menghamili sebelum menikah, dan jangan sampai pada hamil sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Nurul Irfan yang telah menyampaikan kajian pada siang hari ini dengan kesimpulan singkat dari kajian beliau adalah tentang masalah lamaran ya Ustaz ya. Ketika perempuan terkhusus yang masih gadis, yang masih perawan itu hanya bisa dipaksa menikah oleh kakek dan ayahnya saja, selain daripada kedua tersebut, contohnya seperti paman. Nah itu tidak diperbolehkan untuk memaksa untuk menikah. Mungkin dicukupkan sekian untuk kajian pada siang hari ini. Kita berdoa semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya wabarakatuh. 21 menit Ustaz. 21 menit.